Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang sangat penting di sini adalah hari Sabat yang Tuhan perintahkan dikaitkan dengan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita bekerja 6 hari karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu selama 6 hari. Hari ketujuh Tuhan berhenti dari penciptaan dan Tuhan memberkati hari Sabat. Karena itu, kita juga berhenti dari pekerjaan kita dan menguduskan dan mengingat hari Sabat itu. Yang pertama, kita melihat hari Sabat adalah sebagai selesainya pekerjaan kita selama 6 hari. Dan hari ketujuh adalah perayaan dari segala yang kita telah kerjakan di dalam Kristus. Hari Sabat adalah untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan pada hari-hari sebelumnya. Kita mengikuti pola apa yang telah Tuhan lakukan pada saat penciptaan. Pengertian ini, Sabat juga berbicara tentang 6 hari sebelumnya. Kalau kita melihat proses penciptaan dalam Kejadian pasal pertama, Tuhan juga bekerja selama 6 hari. Tuhan merencanakan, Tuhan membuat struktur. 3 hari pertama, Dia mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia memisahkan air yang di atas dan yang ada di bawah. Dia memisahkan daratan dan lautan. 3 hari kemudian, Tuhan mengisi struktur-struktur itu dengan bintang-bintang di langit, dengan burung-burung di udara, dengan binatang-binatang di air, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang-binatang di daratan. Setelah mengisi semuanya itu, Tuhan mulai berjalan dan mengevaluasi. Dia melihatnya dan berkata, itu semuanya baik. Sampai pada hari penciptaan yang terakhir, Tuhan berkata, semuanya sungguh amat baik. Di dalam dunia modern yang serba terburu-buru,
mengejar target yang terus bergerak dari satu tugas kepada tugas yang lain. Ada pekerjaan yang harus lembur, ada yang bekerja sampai jauh malam. Berjuang terus yang memang baik, tetapi tanpa hari ketujuh, tanpa berhenti dari segala apa yang kita lakukan, dan kemudian kita memuji dan beribadah kepada Tuhan pada hari yang ketujuh itu, maka kita akan lupa apa sebenarnya tujuan dari apa yang kita lakukan itu. Tanpa hari ketujuh, kita melupakan apa tujuan dari hidup kita, apa yang sebenarnya kita kejar, yang paling penting di dalam kehidupan kita ini. Bahkan John Calvin mengatakan bahwa penyembahan adalah aktivitas utama dari Sabat. Karena di dalam Sabat kita boleh menyembah Tuhan, memuliakan Dia, dan jiwa kita boleh disegarkan. Kita boleh diingatkan akan tujuan hidup kita yang utama. Ini menjadi kekuatan dan keseimbangan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tanpa menjaga Sabat, kita membanting tulang dan tahu-tahu kita sudah menjadi tua, sakit, dan mau mati. Dan kita berpikir, untuk apa semua yang kita perjuangkan selama ini? Hal yang kedua ialah firman Tuhan tadi mengkaitkan Sabat dengan keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagaimana umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ini tentu adalah gambaran dari penebusan. Apa yang kita alami sekarang adalah puncak dan bayang-bayang dari apa yang dialami oleh orang Israel. Kita dilepaskan dari Mesir yang melelahkan kita, yang menghancurkan jiwa kita, untuk menerima kelegaan dan istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Inilah yang kita lakukan sekarang ini, mengingat Kristus yang membebaskan kita bukan dari perbudakan Mesir, melainkan dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan istirahat kepada jiwamu." Kita melihat kaitan antara Sabat bukan hanya dengan penciptaan, tetapi juga dengan penebusan. Karena itulah, kalau kita melihat Perjanjian Baru, Sabat yang dilakukan orang-orang Kristen di awal Perjanjian Baru, mereka berkumpul bukan lagi pada hari yang ketujuh, tetapi pada hari yang pertama. Mengapa? Karena banyak peristiwa penting dalam Perjanjian Baru terjadi pada hari pertama. Kristus dibangkitkan pada hari yang pertama. Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit pada hari yang pertama juga. Dia bertemu dengan murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus pada hari yang pertama. Bahkan setelah bangkit, dia memecahkan roti bersama-sama murid-muridnya pada hari yang pertama. Serta Roh Kudus pun dicurahkan pada hari yang pertama. Seorang olahragawan Kristen yang bernama Eric Liddell, hidupnya diceritakan dalam film Chariots of Fire. Ia adalah seorang sprinter 100 meter di sebuah event olimpiade yang sangat bergengsi. Tapi pada saat olimpiade, dia harus bertanding pada hari Minggu. Dan Eric Liddell tahu bahwa itu adalah hari Minggu, dia memutuskan untuk tidak mau berlari. Medali emas, kesuksesan bukanlah tujuan hidup dari Eric Liddell. Dia berlari karena sadar atas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagi anak-anak Tuhan, bekerja bukan lagi untuk diri, tetapi sebagai ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itu boleh diingatkan melalui Sabat, melalui hari Minggu. Masih ada satu hari perhentian terakhir. Kalau kita tidak menikmati setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan,
maka kita bisa saja tidak akan menikmati selama-lamanya dalam peristirahatan kekal dengan Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Hari Sabat adalah persiapan bagi kita mencicipi untuk memasuki hari perhentian di langit dan bumi yang baru, memuliakan Dia, bersyukur dengan tidak habis-habisnya, mengenal Dia yang menjadi fokus dalam langit dan bumi baru tersebut. Biarlah setiap hari Minggu kita datang untuk menjadi suatu kesukaan, menjadi hari yang paling penting dalam seminggu, menjadi hari yang dinanti-nantikan untuk disegarkan, dikuatkan, dan boleh berkarya lagi di tengah-tengah dunia ini. Dalam satu siklus terus-menerus kita bekerja dan akhirnya beristirahat sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Di hari perhentian yang terakhir itulah kita akan mengalami puncak sukacita dan tidak ada lagi yang menghalanginya karena dosa dan iblis sudah dikalahkan. Di hari Sabat yang terakhir dan terbesar itu, kita boleh bertemu muka dengan Sang Mempelai Pria, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami tentang pentingnya kami memelihara hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah 6 hari lamanya kami bekerja keras, biarlah hari Sabat, hari Minggu, waktu di mana kami beristirahat di hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah itu menjadi sebuah pertemuan yang indah, yang menyegarkan kami, yang menguatkan kami, dan kami menemukan arti hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini termetret di hati kami, dan kami dapat memelihara hari Minggu persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa, berkati aktivitas kami hari ini, berkati segala yang dikerjakan oleh tangan kami, biar melalui itu semua kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kalau ada yang sakit, mari tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Bagi mereka yang kesulitan makanan minuman, kesulitan dalam mencari pekerjaan, mari Tuhan Engkau campur tangan, Engkau membuka jalan bagi kami, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara.